karakteristiknya. Nah, sebelumnya yuk kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma. Nah, adik-adik semua, selamat siang ya. Udah jam 14.03. Nah, ini kakak share screen. Nampak nggak layar yang udah kakak tampilkan? Nampak kan? Nampak. Nampak ya? Oke. Kita buka soalnya. Sudah dapat saya kan? Udah ya? Nah, nggak apa-apa. Nanti soalnya bisa dibuka ketika selesai dari Zoom ini ya. Ini karena kakak bagikan pakai screen, jadi langsung nampak soal-soal yang akan kita bahas. Nah, di soal TPS yang kemarin ikut TO ya, itu ada 80 soal. Dari 80 soal, ini yang kakak bahas hanya materinya yang termasuk ke dalam TPA ya. Jadi beberapa materi yang termasuk ke dalam TPA. Ada di bagian penalaran umumnya, ada di pengetahuan kuantitatifnya, atau nanti ada beberapa di bacaan menulis dan bahasa ya. Nah, kita lihat soal yang pertama itu adalah soal nomor 6 yang bakalan kita bahas. Nah, adik-adik udah pernah belajar tentang penarikan kesimpulan belum? Udah ada yang pernah? Udah. Penarikan kesimpulan, udah ya? Itu matematika yang kelas 10. Kalau untuk yang SMP, itu kayaknya belum. Nah, karena yang SMP ajarkan tips dan trik untuk menjawab soal yang ada dalam bentuk penarikan kesimpulan. Nah, kita baca dulu soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, jika pemerintah mengadakan program penyebaran dokter ke daerah, tenaga dokter tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Tenaga dokter di Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa dan kota-kota besar. Nah, untuk penarikan kesimpulan, di sini nanti ada dikenalkan namanya premis. Premis itu adalah dasar untuk menarik kesimpulannya. Jadi kalimat penguat gitu ya. Nah, misalkan kakak buat ini, ada pemerintah mengadakan program penyebaran dokter ke sampai di situ yang kakak garis bawahi, ini kita sebut sebagai premis yang pertama. Premis yang pertama kita sebut P misalkan. Nah, selanjutnya tenaga dokter tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Itu kita sebut sebagai premis yang kedua. Kakak garis bawahi, ini sebagai siki. Nah, soalnya tenaga dokter di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Berarti bertolak belakang ya maknanya dengan siki tadi. Maka kalau bertolak belakang itu kita sebut ingkaran. Ingkaran ini bisa kita gantikan dengan namanya negasi. Simbolnya kayak gini. Negasi. Nah, penarikan kesimpulannya gimana, Kak? P, maka Q yang diminta negasi Q. Maka kesimpulan apa? Negasi P. Gitu ya. Karena yang diminta negasi Q, maka si P-nya kita buat dalam bentuk negasi juga. Si P tadi siapa? Pemerintah mengadakan program penyebaran dokter ke daerah. Itu kan? Kalau negasi, negasi tadi artinya bertolak belakang. Maka yang bertolak belakangnya gimana? Berarti pemerintah tidak mengadakan program penyebaran ke dokter, penyebaran dokter ke daerah-daerah ya. Nah, maka mana jawaban yang paling tepat? Adalah yang C ya. Maka jawabannya adalah C. Itu untuk soal nomor 6. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 6, penarikan kesimpulannya? Silakan adik-adik semua. Enggak. Aman? Aman ya? Aman. Kang Ade, mohon bantuannya ya kalau ada yang di chat pertanyaan ya. Soalnya nggak bisa ngebuka chatnya langsung lagi di sini. Oke, siap, Pak. Oke. Karena ada
lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, nomor 7 ya. Nomor 7, materinya masih tetap sama adik-adik. Yaitu materinya tentang penarikan kesimpulan. Nah, dalam penarikan kesimpulan, seperti biasa, kita harus mengetahui premis-premis yang ada. Kita baca lagi soalnya. Pemerintah pusat menyelesaikan aturan terbaru tentang otonomi daerah. Maka akan meningkatkan kualitas pendidikan tenaga medis terutama di daerah yang tenaga medisnya sangat minim. Jika kualitas pendidikan tenaga medis meningkat, masalah sebelum tenaga pencil akan teratasi, gitu ya. Nah, yang diminta adalah simpulan yang paling tepat. Oke, ini masih sama seperti soal nomor 6 tadi. Kita buat premis-premisnya. Pemerintah pusat menyelesaikan aturan terbaru tentang otonomi daerah. Kita sebut premisnya si P, gitu ya. Maka akan meningkatkan kualitas pendidikan tenaga medis. Ini kita sebut sebagai premis yang kedua, key, gitu ya. Nah, sekarang jika kualitas pendidikan tenaga medis meningkat, nah itu berhubungan dengan psiki kan? Berarti ini masih tetap psiki. Dah, masalah sebaran tenaga medis di daerah terpencil akan teratasi, maka itu kita sebut sebagai negasi, CR ya, premis yang ketiga. Oke, nah maka di sini adakah yang dinegasikan? Nggak ada ya. Dia tidak ada yang dinegasikan, tidak ada yang bertolak belakang. Maka kesimpulannya, pengambilannya gimana? Ini silogisme. P maka Q, yang diminta Q maka R, konklusinya, simpulannya menjadi P maka R. Siapa si P? Pemerintah pusat menyelesaikan aturan terbaru tentang otonomi daerah. Siapa si R? Masalah sebaran tenaga medis di daerah terpencil akan teratasi. Tinggal kita cari aja opsinya mana yang tepat. Kalau yang A, jika masalah sebaran tenaga medis di daerah terpencil sudah teratasi, pemerintah pusat menyelesaikan aturan terbaru tentang otonomi daerah. Ini kurang ya? Kenapa? Kurang. Kebalik. Seharusnya pemerintah sudah menyelesaikan, baru masalah sebaran tenaga medis akan teratasi. Kalau yang A kebalik. Maka jawab medianya 7. Jadi cara penarikan kesimpulannya seperti itu ya. Aman? Oke. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 13 coba. Ayo. Masih sama ya. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas pada hari besar keagamaan meningkat. Berarti ketika dia hari besar keagamaan, gitu ya, konsumsi terhadap komoditas itu meningkat. Nah, itu kita sebut sebagai P. Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap komoditas itu kita sebut sebagai Q. Peningkatan permintaan komoditas membuat harganya menjadi tajam. Yang harganya menjadi tajam itu kita sebut sebagai R. Berarti sama nggak seperti soal yang sebelumnya? Sama. Ini cukup kita gunakan P maka Q, Q maka R. Maka kesimpulannya apa? P maka R kan? Nah, yang P tadi apa? Masalah hari besar ya. Tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat ketika hari besar keagamaan. Nah, maka tinggal kita cari aja pada hari besar keagamaan. Oke, yang R-nya siapa? Harga meningkat tajam. Harga meningkat tajam. Selesai. Jawabannya untuk nomor 13 adalah yang A. Nah, gimana? Kita masih masuk ke dalam penalaran umum ya. Jadi penalaran umum bentuk soalnya di UTBK yang 2019 kemarin bentuknya seperti ini. Nah, yang di 2020 nanti tinggal kita lihat aja bentuknya nanti gimana. Jadi bentuk soal-soal UTBK yang seperti ini ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Coba nomor 14. Masih sama nggak? Ya, masih sama ya.
semua komoditas harganya naik pada hari besar keagamaan. Sebagian komoditas berkontribusi besar pada inflasi di Indonesia. Nah, kalau ada kata semua, kemudian premis selanjutnya sebagian. Biasanya, ingat ya, ini bukan selalu ya kakak katakan, biasanya kalau ada semua, kemudian ada sebagian, maka kesimpulannya juga harus sebagian. Itu disebut partikulir ya. Nah, jadi kalau ada kata semua, kemudian ada kata sebagian, biasanya kebanyakan soal itu jawabannya adalah sebagian. Bukan artinya semua soal ya, tapi kemungkinan jawabannya yang paling benar adalah yang sebagian. Itu bisa di atas 90%. Jadi 10%-nya lah yang belum tentu sebagian. Nah, gitu dulu ya. Nah, karena tadi di soal ada kata semua, ada sebagian, berarti jawabannya biasanya sebagian ya. Kita cari yang sebagian. Ini yang semua salah. Tidak ada salah. Sebagian masih benar, semua salah. Berarti jawabannya tinggal 2. Kalau nggak A, D. Gitu aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Semua komoditas harganya naik pada hari besar keagamaan. Sebagian komoditas yang berkontribusi pada inflasi sudah di setiap periode. Nah, berarti sebagian yang berkontribusi besar pada cocok ya, maka jawabannya adalah yang A. Nah, itu soal untuk nomor 14. Nah, nomor yang 14 bagian D kenapa salah? Di sini ada kata tidak naik. Padahal seharusnya selalu naik. Oke, aman ya? Itu nomor 14. Gimana adik-adik? Aman, Kak. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini kayaknya udah habis ke penalaran umum. Ini biasanya ke, ya, penalaran umum yang bagian hitungan. Nah, penalaran umum yang bagian hitungan, di situ ada pembaginya lagi ya. Ada yang bentuk pola bilangan, ada yang bentuk dia deret atau hitungan, ada yang bentuknya adalah persamaan matematik yang biasa gitu. Nah, untuk soal nomor 15 ini termasuk ke dalam bentuk deret ya. Dalam soal yang ada di UTBK, ketika dapat soal seperti ini, adik-adik semua harus uji coba. Uji cobanya, trial and error-nya, bentuknya kayak gini. Pertama, tanpa dikelang coba. Tanpa dikelang itu gimana, Kak? Kan ada soalnya ini, 1, 3, 7, 1, 9, 19, dan 7. Kita cek. 1 ke 3, itu gimana hubungannya? Bisa tambah 2, bisa kali 3. Gitu ya. Nah, kemudian 3 ke 7 tambah 4. Gitu ya. Nah, 7 ke 1 kurang 6. Berarti dia nggak ada hubungan dengan kali lagi ya. Maka kita buat tambah aja. Nah, 1 ke 3 tadi tambah 2. 3 ke 7 tadi tambah 4. 7 ke 1 kurang 6. 1 ke 9 tambah 8. Ternyata ini polanya udah bagus. 2, 4, 6, 8. Berarti sekarang 10 ya. Tambah kurang. Iya, berarti ini tambah 10. Dan baru habis itu dikurang. Ini akan terbiasa. Gitu ya. Nah, yuk kita lanjut soal yang berikutnya. Coba. Nomor 16. Nah, 16 masih dalam bentuk soal yang sama ya, yaitu deret. Nah, yang ini gimana? Ada angka 4, 4, 8, 10, 20, 24, 48. Nah, kita uji coba lagi, trial and error kayak tadi. 4 ke 4, hubungannya gimana? Kali 0 bisa kali 1, gitu ya. Nah, 4 ke 8 gimana? Kali 2. Bisa kali 2 atau tambah 4, gitu kan? 8 ke 10? Tambah 2 ya. Nah, berarti ini bisa aja bentuknya jadi gini. Ini tambah 0,
Yang ini tambah 2. Itu pasti ya. 10 ke 20 gimana? Kali 2 ya. Oke, berarti ini bukan tambah 4 ya. Melainkan kali 2. Ini kali 2. Berarti bentuknya gimana? Tambah kali, tambah kali. Nah, 20 ke 24 tambah 4. 24 ke 48 kali 2. Pas ya? Berarti habis tambah 0, tambah 2, tambah 4. Berarti sekarang tambah berapa? Tambah Tambah 6. 6. Nah, 48 kalau kita tambahkan 6, hasilnya berapa? 54. Iya, maka tuh soal nomor 16. Jawabannya adalah yang A. 4. Nah, gimana? Adik-adik, ada yang mau ditanya? Tuh soal nomor 16, silakan. Enggak ada, Kak. Nggak ada ya? Aman ya? Oke. No. Coba tuh nomor 17. Nah, nomor 17 ini adalah yang 25. dinamakan sebagai pola bilangan. Nah, dalam soal kayak gini, kita memang harus berpikir cepat mencari hubungan antara angka-angka yang ditunjukkan di dalam gambarnya. Nah, di sini ada angka 5, 3, 6, dan 33. Ternyata hubungannya gimana? Antara 5, 3, 6, dan 33, hubungannya adalah ketika 5 kita kalikan 6, tambah dengan 3, hasilnya adalah 33. Gitu ya. Nah, maka untuk gambar yang selanjutnya, tinggal kita buat. Hubungannya berarti 3 kali dengan 7, tambah dengan 4. Gitu ya. 3 kali 7, 21 ya. Tambah 4 berapa? 25. Maka jawabannya adalah yang A. Itu untuk soal nomor 17. Gimana adik-adik? Aman? Aman. Aman ya? Oke. Masih semangat ini kan? Masih, Kak. Masih. Tenang aja, soal kita masih banyak. Kita lihat, coba soal nomor 18. Nah, nomor 18, ini udah dalam bentuk hitungan matematik ya. 35% dari 16 sama dengan 56% dari berapa? Ada trik untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Yang pertama, usahakan jangan langsung dikali, tapi dibuat dalam bentuk yang sederhana. Kakak buat ya. 35%. Dari itu tandanya kali ya. Kali 16 sama dengan 56%. Dari berapa? Oke, kita misalkan dari B, gitulah ya. Nah, maka mana duluan yang bisa kita selesaikan? Lihat sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama memiliki persen. Ini kita hapus. Nah, kemudian mana yang bisa kita selesaikan lagi? 35 dengan 56 itu sama-sama kelipatan berapa? Kelipatan 7 ya? 7. 35 kalau kita bagi 7 berapa? 5. Hasilnya 5. 56 kalau kita bagi 7 berapa? Hasilnya 8. Keren ya? Nah, kemudian ada 16 dengan 8. Kalau 16 kita bagi dengan 8, hasilnya berapa? 2 ya? Berarti sisanya tinggal hanya angka 5 dan 2. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Ya. Gimana adik-adik? Paham? Paham. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Paham. Aman ya? Oke. Coba soal berikutnya, nomor 19. Nah, nomor 19, ada kasus soal di mana kita lebih mudah mengalihkan langsung daripada kita susun. Ingat ya, ada kasus soal di mana yang kita lebih mudah langsung mengalihkannya daripada yang kita susun. Itu maksudnya gimana, Kak? Contoh, nomor 19, ini kalau kita langsung kalikan, 0,4 kali 0,3, itu hasilnya berapa? 0,12 ya. Ditambah. Nah, ini ada 0,2 kali 5. 0,2 kali 5 itu hasilnya 1. 1 kali 0,6? Ya, 0,6. Dikurang. 0,3 kita kali 0,2 itu hasilnya adalah 0,06 ya? Iya. Ya udah, tinggal kita buat 0,12 ditambah 0,6 dikurang 0,06. Berapa hasilnya? 0,66. Jawabannya adalah yang C.
Gitu ya? Aman ya? Nah, ada kasus soal yang bentuknya nomor 19, itu kita susun. Kenapa kita susun? Karena ada faktor pengali yang sama. Gitu. Maksudnya gimana, Kak? Ini misalkan ya, ini kalau Kakak ubah, angkanya jadi gini. 0,4 kita kali 0,3 ditambah. Nah, 0,6 ini kita buat menjadi 0,3 kali 0,2 kali 5, 1 kan? Iya, berarti gini ya. Dikurang 0,3 kali 0,2. Maka kasusnya ada faktor pengali yang sama, yaitu 0,3 kan? 0,3-nya kita keluarkan. Berarti tinggal 0,4 tambah 2 dikurang 0,2. Nah, berarti 0,3 dikali. Nah, ini jadi 2,2. Kaliin. Berarti 0,6. Nah, gitu ya. Nah, ada kasus yang bentuknya seperti itu. Cuman, untuk nomor 19, karena angkanya itu masih angka yang sederhana, ya udah kalikan langsung aja. Lebih cepat ya. Gimana? Ada yang mau ditanya? Adik-adik, soal nomor 19, silakan. Nggak ada, Kak. Ada ya? Aman ya? Oke. Lanjut. Kita lihat soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 20, 5/2 dari 14/6 kali 24/2 adalah. Seperti biasa, usahakan jangan dikalikan terlebih dahulu, tapi buatlah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini bisa kita sederhanakan? Iya, bisa. Yang mana dengan mana? 24 dengan 6. 14 dengan 2. 7. Kan gitu ya? Nah, maka kita selesaikan 5/2 dari itu kali tadi kan? Kali 7 kali 4. Nah, ini 4 dengan 2. 2 kan? Maka tinggal 5 kali 2, 10. Kali 7, 70. Maka jawaban untuk soal nomor 20 adalah yang E. Nah, gimana untuk soal nomor 20? Aman? Paham, Kak? Paham ya? Alhamdulillah. Oke, berarti udah habis di penolakan umum ya? Nah, sekarang kita lihat yang PPU dan yang PBM. Oke, 42. Nomor 42, ini adalah soal yang termasuk ke dalam verbal. Verbal itu gimana, Kak? Verbal itu adalah kemampuan untuk dalam bahasa. Nah, makna kata dikotomi pada kalimat 4 teks di atas adalah. Jadi, dasar kita kalau ada soal tentang verbal adalah KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dikotomi itu memiliki makna apa? Memiliki makna dua bagian yang saling berlawanan. Oke, maka apa jawabannya? Dua bagian, nah yang A ya, dua bagian yang bertentangan. Oke, itu untuk soal nomor 42. Aman ya? Nah, coba soal yang berikutnya kita cek. Yang soal nomor 43. 43, manakah kata berikut yang merupakan sinonim? Sinonim itu apa? Yang memiliki makna sama ya? Yang sama. Oke. Yang makna atau artinya sama. Nah, kita cek. Akses. Akses itu gimana? Akses itu ya bisa jalan gitu ya. Nah, selain itu apa? Ya, terusan berarti ya. Maka jawabannya untuk 43 adalah yang A. Coba sekarang kakak tanya. Itu ada kata varian. Varian itu apa? Bisa nggak kita katakan sebagai variasi? Iya. Gitu ya. Berarti varian. Itu variasi. Berarti bentuk yang berbeda. Gitu ya. Bentuk yang dapat dipakai sebagai alternatif. Itulah varian atau variasi. Nah, kalau pesisir ini sering ya. Biasanya dihubungkan dengan pantai ya? Pantai. Ya. Jadi kalau pesisir itu definisinya tepi laut boleh. Tanah datar yang berpasir juga boleh. Gitu ya. Itu pesisir. Nah, lokal. Kalau lokal gimana? Misalkan paket ada kartu yang dia hanya bisa digunakan lokal aja. Berarti lokal itu apa?
Dalam satu tempat gitu. Dalam satu tempat, benar. Ya. Jadi dia terjadi pada satu tempat aja, tidak merata, hanya tempat itu aja. Itu lokal. Nah, infiltrasi. Gimana kalau infiltrasi? Filtrasi dia tuh. Infiltrasi, perembesan gitu kan, masuknya air dari yang ke bawah tanah ya. Nah, kemudian penyusupan juga boleh ya. Itu dia, itu infiltrasi. Oke, nah tetap aja itu semua berdasarkan dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, coba sekarang kita lanjutkan soal nomor 44. 44, di situ ada kata, manakah yang merupakan lawan kata dari kata global? Global itu apa? Umum ya. Iya kan? Umum. Nah, berarti kalau lawan katanya itu kan disebut sebagai antonim ya. Antonim dari global pastinya Khusus. iya, yang lebih kecil ya. Ya, berarti dia yang khusus. Khusus. Maka jawabannya adalah 44 yang D, khusus. Nah, ada pilihan si A. A itu komunal. Komunal itu apa? Komunal itu milik rakyat atau umum. Itu dia. Itu komunal. Nah, selanjutnya bisa juga yang bersifat sebagai administrasi kecil. Itu komunal ya. Yang bersifat sebagai administrasi kecil bisa. Kalau publik udah biasa lah ya. Publik itu dia orang banyak umum gitu ya. Nah, kalau komprehensif gimana? Nah, ini sering dibahas ya, komprehensif. Komprehensif. Nah, komprehensif apa? Bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik, luas, gitu ya bisa, gitu, mempunyai atau memperlihatkan wawasan yang luas, itu komprehensif. Penuh berarti full ya, sudah berisi gitu. Nah, itulah kata-kata yang ada di dalam soal nomor 44. Nah, sekarang yuk adik-adik, soal yang selanjutnya, 47, masih dalam bentuk bahasa. Manakah kata berikut yang merupakan sinonim? Kembali lagi sinonim. Sinonim itu yang memiliki maknanya sama. Sinonim dari sinyal. Sinonim dari sinyal. Sinyal itu ya sering lah ya. Ini nggak ada sinyal, ini gimana nih gitu ya. Berarti apa dia? Sebenarnya sinyal itu adalah isyarat gitu ya. Itu jawabannya adalah yang E. Oke, aman ya? 47 ya. Nah, coba 48. Lawan kata dari kata kondusif. Nah, kalau kondusif itu gimana? Aman. Biasanya sering digunakan, ayo kita berdiskusi yang kondusif ya. Oke, atau yuk kita berkumpul yang kondusif ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti dia itu sebenarnya yang kondusif itu bersifat yang aman, oke boleh, atau memberikan peluang yang sifatnya mendukung gitu. Nah, maka tadi ada kata mendukung, berarti lawannya mendukung apa? Menghadang. Menghadang. Maka jawabannya adalah yang A gitu. Paham ya? Itu nomor 48 ya? Paham, Kak. Oke. Nah, udah berakhir di yang bagian bahasa. Sekarang ayo adik-adik kita fokus di pengetahuan kuantitatif. Berdasarkan data yang ada di NF ya, untuk anak-anak yang ikut TO, di bagian pengetahuan kuantitatif adalah bagian yang tersulit. Terbukti kemarin, yang hasilnya dari nomor 61 sampai 80 itu hanya sedikit yang bisa menjawab yang benarnya, gitu ya. Nah, maka kita fokuskan di sini. Karena di sini adalah dasar dari TPA-nya. Ini dasar banget di pengetahuan kuantitatif. Nah, kita baca untuk soal nomor 61. Coba perhatikan ya, dengan seksama ya. 4 bersaudara berfoto dengan posisi duduk berjajar. Banyak posisi duduk yang mungkin jika yang sulung selalu di posisi paling kiri. Jadi tadi ada 4 bersaudara. Kita buat posisinya seperti ini. Oke, ada 4 ya. Si sulung selalu berada di posisi paling kiri. Kita buat yang paling kiri selalu sulung. Tadi ada 4 orang. Kalau sulung yang selalu berada di posisi paling kiri, berarti ada berapa orang lagi yang bisa kita susut? Ada 3 ya. Maka di posisi kedua di sini masih ada 3 orang bebas
Karena nggak ada aturan yang lain ya. 3 orang bebas yang bisa kita letakkan di situ. Nah, pada posisi sini ada berapa orang? Pastinya tinggal 2 orang. Kok bisa tinggal 2 orang, Kak? Karena kan 1 orang udah dipakai yang di nomor 2 ya. Ini misalkan nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Udah dipakai yang di nomor 2. Nah, maka posisi terakhir, posisi yang nomor 4 hanya bisa ditempati oleh tinggal 1 orang ya. Karena udah dipakai yang di nomor 3. Kesimpulannya, banyak posisi duduk yang mungkin jika yang sulung selalu di posisi paling kiri, tinggal dikaliin aja. 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 6. Iya, hasilnya adalah 6. Maka jawabannya adalah yang A. Paham ya? Paham, Nah, Kak. misalkan nggak ada si sulung. Si sulung dia bebas gitu ya. Si sulung nggak mesti yang di sebelah kiri. Berarti posisi di sulung itu ada 4 orang yang bisa 4. menempati. Baru 3, baru 2, baru 1. Maka tinggal dikaliin. Maka hasilnya adalah 24. 24. Ya, kasusnya. Untuk soal nomor 61. Gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan coba untuk nomor 61 sebelum kakak lanjutkan ke soal yang berikutnya? Karena ini soal asli yang di UTBK 2019, ini keluar ya bentuk soal yang seperti ini. Silakan. Ya. Gimana? Aman? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Nah, coba kita lihat soal nomor 62. 62, tabel di bawah adalah pemetaan dari X ke Y. Fungsi yang memenuhi adalah. Nah, gimana maksudnya pemetaan dari X ke Y? Berarti ketika X dimasukkan, hasilnya pasti dia akan menjadi yang Y, gitu ya. Nah, di situ ada 0, 0. Ketika X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian ketika X-nya 1, Y-nya menjadi 2. Ketika X-nya 3, Y-nya menjadi 6. Ketika X-nya 4, Y-nya menjadi 8. Sebenarnya dari sini ada hubungan bahwa kalau X-nya 1, Y-nya 2, berarti berapa kalinya? 2 kalinya ya. 2 kali. Ini juga 2 kalinya kan? Ini Ya, 2 ya. kalinya. Nah, artinya apa? Fungsi fx itu bisa kita gantikan sebagai y, gitu ya. Itu adalah 2, kan berarti nilai y-nya itu kan 2 kali x. Ketika x-nya 0, ya 2 kali 0 hasilnya 0 ya. Ketika x-nya 1, ya 2 kali 1 hasilnya 2. Ketika x-nya 2, ya 2 kali 2 hasilnya 4. Begitu nanti seterusnya. Nah, maka jawaban untuk nomor 62 yang tepat adalah yang A. Kak, kalau misalkan dia ada banyak pilihan angkanya. Nah, bisa nggak kita langsung uji coba masukkan nilai X? Ya bisa. Tinggal kita lihat aja mana angka yang sesuai gitu. Jadi cara ini bisa pakai langsung trial and error ya. Jadi A, B, C, D, E-nya silakan masukkan mana yang cocok itu jawabannya. Tapi untuk nomor 62, karena dari tabelnya kita langsung dapat hubungan bahwa X itu adalah Y-nya adalah 2 kali X ya. Y-nya adalah 2 kali X, maka tinggal kita cek aja. Yang 2X mana? Cuman si A. Gitu ya. Gimana? Ada yang ditanyakan tuh soal nomor 62? Aman ya? Nah, ini misalkan deh kakak kasih. Fungsi X nilainya X kuadrat tambah 3 misalkan. Nah, berarti kalau dari sini, ketika X-nya kita masukkan nilainya 0, Y-nya hasilnya berapa? Berarti 0 dikuadrati 0 ya. Tambah 3, berarti hasilnya adalah 3. Nah, kalau kita masukkan ketika X-nya adalah 1, 1 pangkat 2 gimana? 1 ya. Tambah 3, berarti 4. Kalau X-nya kita masukkan 2, 2 pangkat 2, 4 ya. Tambah 3, 7. Nah, begitu seterusnya adik-adik. Gitu ya. Aman ya? Oke. Coba soal yang berikutnya. Soal nomor 63. Nah, 63 ini masih dalam bentuk soal yang sederhana ya. Ada 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/x. 1/6 tambah 1/12 sama dengan 1/x. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Yang diminta di sini adalah nilai dari akar X tambah 5. Nah,
Kita tuliskan 1/6 ditambah 1/12 sama dengan 1/X. Gimana cara penyelesaiannya? Ya, kalau ada pecahan, maka harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 1/6 dan 1/12, kalau kita samakan penyebutnya berapa? 12. 12 dibagi 6, kali 1. 2 ya. Ini ditambah 1. Berarti ini 1/X. Maka 2 tambah 1, 3 ya. 3/12 sama dengan 1/X. 3/12 itu berapa? 1/4 ya. Maka nilai X-nya sama dengan 4. Nah, ketika dapat X-nya 4, tinggal masukin tuh ke akar X tambah 5. Yang sama dengan X-nya berapa? 4. 4 tambah 5 berapa? 9 ya. Oke, berarti akar 9. Berapa ya akar 9? 3. Maka jawabannya adalah untuk nomor 63, yaitu C. Gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan tuh soal nomor 63? Silakan. Tidak ada. Ayo Ada ya? adik-adik, ada yang mau bertanya? Silakan. Jangan lupa nanti besok jam 2 kita belajar lagi ya bersama Kak Yoki. Berapa soal lagi Kak Dimas? Kita soal masih ada 17 soal lagi. Nah, kita habiskan aja lah kalau gitu. Iya. Ya. Adik-adik, kita lanjut lagi belajarnya. Tambah nanti besok jam 2 juga gabung lagi kita bersama Kak Yoki kalau besok. Kita bahas bincang-bincang tentang perguruan tinggi negeri dan cara masuk perguruan tinggi negeri untuk pas kalian nanti kelas 12. Oke Kak Dimas, silakan dilanjut. Oke, Kang Ade. Nah, coba lihat sekarang nomor 64. Nomor 64, di sini ada 7 dibagi 3 per 0,5 dibagi dengan 28/4. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau ada soal yang bentuknya dia seperti ini, seperti biasa, antara bagi dengan kali itu sama kuatnya. Kemudian, antara tambah dan kurang, yaitu sama kuatnya. Kasusnya nomor 64, ini bisa kita tuliskan kembali, bentuknya jadi gini. 7 bagi 3 yang di sini, kita buat 7/3. Dibagi dengan, gitu ya, 0,5. 0,5 itu 1/2 ya. Nah, Anda bagi sini, kakak ubah menjadi kali. Dengan catatan gimana kalau kali dia berubah ya. Penyebutnya jadi pembilang. Oke. Nah, maka dari sini tinggal kita cek aja. Kalau 4 dengan 28, ini 7 ya. Paham ya? Kan? Oke, nah sekarang berarti tinggal dibuat 7/3 dibagi setengah itu sama aja dengan 7/3 bagi setengah, berarti kali ya. 2/1 dikali dengan 1/7. Ini kan sisanya kan? Kak, ini ada 7 habis. Oke, sisanya berarti berapa Kak? Hanya tinggal 2/3. Coba, 2 dibagi 3 itu berapa? 0,666 dan seterusnya. Gitu adik-adik. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak untuk nomor 64? Jadi seperti biasa ya kakak katakan, untuk ngerjain soalnya itu usahakan jangan dikali dulu, tapi buatlah dalam bentuk yang sederhana. Ketika udah dalam bentuk sederhana, barulah hasil akhirnya itulah dalam bentuk penyelesaiannya. Ayo, gimana? Kemarin waktu TO, susah nggak soalnya kayak gini? Kalau kakak lihat sih hasilnya kemarin ada beberapa orang ya yang hasilnya itu bahkan ada yang cuma benernya 1 gitu. Dari 20 soal, yang dari 61 sampai 80 itu ada yang benernya hanya 1. Ada yang sama sekali nggak ada benarnya gitu. Ya. Ini termasuk Gimana nih adik-adik di kasusnya sini? soalnya sulit ini ya, nomor 64 ini ya. Adik-adik di sini pada bener nggak nih nomor 64 kemarin pas tryout? Gimana? Ingat Kak. Nggak. Ingat. Saya benar Kak, saya benar. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Keren lah.
Ya, nanti kalau kesusahan bahas-bahas soal kayak gini, bimbel aja di Nurul Fikri. Nanti kita ada diskon Ramadan 27% ya. Oke, lanjut Kak Dimas. Sip. Oke, kita lihat soal yang berikutnya coba. Nah, itu nomor 65. Sebelum kakak bahas, ada yang bisa nggak untuk nomor 65 kemarin? Masih ingat nggak? Atau ini tinggal dilihat-lihat aja, oh ini jawabannya ini Kak, gitu. Gimana? Ada yang bisa? Jangan terlalu berpikir ini soal yang sulit. Jangan ya, untuk 65. Nah, di sini dia sebenarnya dalam pengerjaannya udah dikasih tahu AB itu sisinya 7. Sementara panjang sisi persegi 10 ya. Otomatis yang ini nilainya 7. Oke, tolong dimutkan dulu noise. Jangan didekatkan elektronika yang lainnya kalau pakai laptop. Biasanya noise dia. Oke, dah. Kemudian kalau dia AB-nya 7, panjang sisi perseginya 10, berarti B yang ke sini nilainya 3 ya. Nah, tinggal kita lihat aja nih. Kalau B ke sini, berarti bentuknya apa ini? Segitiga ya. Segitiga, berarti ini minta luas. Ini luasnya ada berapa segitiga? Ada 2 segitiga ya. Berarti ini minta yang daerah di aksir ini adalah luas 2 segitiga. Apa rumus luas segitiga? Alas Setengah tinggi. alas kali tinggi. Nah, karena ada 2 segitiga, maka ini tinggal kali 2. Ya udah selesai. 2 kali setengah 1 ya. Dah. A-nya itu alas. Alasnya itu berapa? Ini sisi yang dari sini kemari berapa? 10 kan? Berarti tinggal 10 kali tingginya berapa? 3. Ya udah selesai. Hasilnya 30. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Aman ya? Jadi kasus untuk soal nomor 65 ini banyak yang bentuknya itu pengerjaannya adalah cara segitiga. Kayak kemarin itu pernah ada soal yang soal asli UTBK bentuknya dia seperti ini. Ini ada misalkan persegi, kemudian dia segitiganya gini. Nah, yang diminta yang di sininya. Berapakah luas yang diaksir di sini? Maka konteksnya tetap aja sama gitu. Kita gunakan aja setengah alas kali tinggi. Kenapa Kak? Karena di situ bentuknya adalah bentuk segitiga. Jadi gitu ya. Jadi kalau di Nurul Fikri selalu diajarkan konsep dasar untuk mengerjakan soal. Kak, kalau ada soal yang bentuk gini gimana? Ya udah, kita beranjak dari konsepnya dulu. Setelah dari konsepnya barulah kita bisa untuk menyelesaikan semua soal. Walaupun dibeda-bedain bentuknya gimana, karena kita udah tahu dasarnya, maka lebih mudah gitu. Daripada hanya menghafal rumus-rumus cepat yang kasusnya lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kasusnya misalkan soalnya kayak gini, maka rumusnya yang ini kan terlalu banyak nantinya. Oke, kita lanjut ya. Aman ya untuk nomor 65? Gimana adik-adik semua? Sebelum kakak lanjutkan ke nomor 66, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut, Kak. Lanjut ya? Oke. Nomor 66. Nah, nomor 66 kembali lagi ke dalam bentuk yang pecahan. Dengan 3 per X dikurang 1 per 2 sama dengan 0. Nah, kalau gitu ini kita selesaikan. 3 per 2 min 1 per 2 kakak pindah ke kanan jadi positif ya. Berarti, sorry, kok 3 per 2. 3 per X ini. Ya, per X dikurang setengah. Nah, yang jadi minnya ini kakak pindahin ke kanan. Berarti kalau min kita pindahkan ke kanan, berarti jadi positif ini kan? Karena pindah ruas. Nah, maka X-nya berapa? Tinggal kali silang. X-nya adalah 2 kali 3. 6. Gitu kan? Nah, selanjutnya. Yang Y. Y dibagi dengan 5. Min 2 per 5. Min 2 per 5 kita pindahkan ke kanan. Berarti jadi positif kan? 2 per 5. Nah, maka dari sini gimana? 5-nya coret ya. Y-nya sama dengan 2.
2. Gitu kan? Nah, berarti hubungannya apa kalau dia kayak gini? Pastinya, karena nilai X-nya itu dia 6, nilai Y-nya adalah 2, ya tentunya X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang C. Oke, coba ada yang ditanyakan tuh soal nomor 66. Silakan adik-adik. Ya, siapa yang mau bertanya? Gimana? Silakan, ayo. Aman? Oke, gampang ya? Nah, jadi mudah-mudahan dengan ada pembahasan seperti ini ya, adik-adik makin semangat belajarnya. Ada yang nanya, Kemudian Kak Dimas. ada, oke, silakan. Kalau cari KPK bisa nggak, Kak? Katanya. Oke, kalau cari KPK bisa nggak, Kak? Kasusnya untuk soal yang ini tidak bisa kita langsung nyari KPK. Kenapa? Karena bentuknya itu bukan satu kesatuan. Satu kesatuan itu maksudnya gimana, Kak? Kalau yang ini kan bentuknya pecahan nih. Maka kita harus bentukkan yang seperti ini. 3/X sama dengan 1/2. Gitu. Nah, kalau untuk yang bagian KPK, itu biasanya digunakan misalkan si A setiap 3 hari, nah gitu ya, dia akan ke kolam renang. Sementara si B setiap 2 hari, dia bakalan ke kolam renang. Kapan mereka akan jumpa, maka baru kita bisa nyari KPK-nya. Ini 6 ya, berarti dia setiap 6 hari lah mereka bakalan jumpa. Itu bentuk kasusnya kalau untuk mencari soal yang ada KPK. Nah, untuk nomor 66, ini nggak ada hubungannya dengan KPK. Ini hanya perkalian biasa. Gitu. Jadi tanda negatif di sini kita pindahkan ke kanan, itu dia menjadi positif kan? 3/X sama dengan setengah. Yang diminta X-nya aja, maka tinggal kali silang nih. Kalau ini kita kali silang kan 1 kali X sama dengan 3 kali 2 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 6. Jadi nggak ada hubungan ke KPK kasusnya di sini. Gitu. Yuk silakan. Paham yang nanya tadi? Paham nggak, Dek? Oke, alhamdulillah. Yuk lanjut. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Nomor 66 adik-adik. Katanya Hafiz mau nanya nggak Hafiz? Hafiz. Nanda. Silakan. Mana suaranya Hafiz sama Nanda? Aman ya? Oke. Aman. Aman katanya, Pak. Coba 67 sekarang. Nah, 67 jika diketahui A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Apa maksud dari A lebih besar dari 0? Ada yang tahu nggak? A lebih besar dari 0 itu gimana? Kalau A lebih besar dari 0, berarti bilangannya contohnya berapa? Kalau kita anggap bilangan bulat ya. 1, Positif. 2, 3. Berarti ketika A lebih besar dari 0, maksudnya adalah bilangan yang positif. Positif. Oke. A lebih besar dari 0. Maksudnya bilangan A itu adalah bilangan positif. Nah, sekarang ketika B lebih kecil dari 0, maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah B itu bilangan negatif. Gitu ya. Nah, sekarang A, B, C, D, E, seperti biasa, kita harus trial and error. Untuk mempermudah, ini hanya untuk mempermudah ya, ambil aja angka A dan B yang bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Contoh, A tadi kan positif ya, kakak ambil 2. Di sini ada nilainya positif 1 dan positif 2. Ini misalkan aja. Nah, si B-nya ada negatif ya. Nah, berarti kita buat ini min 2, ini min 1. Kan boleh aja ya, kan nggak ada masalah. Nah, sekarang, kalau kita pakai hanya konsep dasar aja, untuk pilihan si A, kita lihat. A kali B lebih besar dari A. Si A tadi positif. Bilangan positif dikali dengan si B. B tadi negatif. Positif kali negatif hasilnya apa? Pastinya negatif ya. Apakah negatif lebih besar dari si A? A tadi siapa? Yang positif. Apakah bilangan negatif lebih besar dari bilangan positif? Pasti jawabannya salah. Gitu. Nah, coba. Gimana kalau kita buat dalam bentuk hitungan? Kakak misalkan si A-nya positif 1 ya. Berarti di sini 1 dikali dengan
B-nya minus 2. Apakah lebih besar dari 1? 1 kali min 2? Min 2 ya. Min 2 lebih besar dari 1? Salah. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Makanya tadi kakak buat, ambil aja misalkan ada angkanya. Oke, coba yang B. Kalau yang B, A lebih kecil dari A tambah B. A itu tadi positif. Apakah positif lebih kecil dari positif ditambah negatif? Tergantung. Tergantung berapa nilai positifnya, berapa nilai negatifnya. Misal, yang kita ambil A-nya positif 1. Berarti 1, apakah lebih kecil dari 1 dikurang 2? Berarti ini 1 lebih kecil dari min 1. 1 lebih kecil nggak dari min 1? Ya salah. Ya kan? Nah, tapi kalau kita ganti, misalkan nanti angkanya adalah C2 atau berapa, itu nanti bisa aja gitu. Nilainya benar. Oke, yang C. Coba. A kuadrat lebih besar dari B kuadrat. A tadi positif, B tadi negatif. Positif dikuadratin hasilnya positif, negatif dikuadratin hasilnya positif. Nah, berarti sekarang tergantung nilai si A. Contoh A-nya 1. 1 dikuadratin 1. Lebih besar dari B-nya min 2. Min 2 dikuadratin 4. Benar nggak? 1 lebih besar dari 4. Salah kan? Nah, tapi kalau misalkan A-nya 2, 2 dikuadratin 4. Lebih besar dari min 1 dikuadratin 1. 4 lebih besar dari 1, benar. Nah, itu tadi kakak bilang. Maka tergantung dari nilainya. Maka yang C juga salah. Nah, yang D coba. Kalau yang D, A kuadrat dikali dengan B lebih besar dari 0. Nah, kita masukkan aja langsung angkanya ya. Nah, kalau A-nya positif dikuadratin, ya hasilnya positif. B negatif ya. Positif kali negatif kan hasilnya negatif. Negatif seharusnya lebih kecil dari 0. Maka si D salah. Kalau kita masukkan angkanya, berarti 1 kuadrat dikali dengan minus 2 misalkan. Apakah lebih besar dari 0? Min 2 lebih besar dari 0? Ya tentunya salah. Otomatis tinggal apa yang belum? Tinggal E ya. Ya udah, tanpa dihitung jawabannya E. Kak, coba dibuktikan yang E. Oke, kita tuliskan. AB kuadrat lebih besar dari 0. Nah, sekarang kalau AB kuadrat lebih besar dari 0, langsung kakak masukkan nilainya. A-nya tadi 1. B-nya adalah minus 2. Minus 2 dikuadratin. Oke, lebih besar dari 0. Minus 2 dikuadratin 4 ya. 1 kali 4, 4. Apakah 4 lebih besar dari 0? Ya jelas. Gitu kan? Nah, maka jawabannya adalah yang E. Coba, silakan adik-adik semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Jadi konsepnya, itu bisa menggunakan angka yang kita tentukan, atau tanpa angka yang kita tentukan dengan A-nya tadi positif atau negatif. Gitu ya. Jadi clue-nya ingat, ketika dia lebih besar dari 0, itu pasti positif. Ketika lebih kecil dari 0, dia pasti negatif. Ayo coba adik-adik, gimana? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Yang ditanyakan Hafiz, Nanda, Al-Mujahid, Lia Lestari. Oke, aman ya adik-adik? Aman ya. Mengingatkan Oke. lagi ya, besok kita lanjut lagi belajarnya jam 2 ya. Jadi 2 hari kita belajarnya. Yuk, Ada yang kita nanya lihat. tuh, ada yang nanya tadi Mas. Iya. Kak, sampai jam berapa ini Kak? Ketinggalan banyak soal tadi katanya. Oh, ya insya Allah nanti sampai ajan asar ya. Ajan asar paling hampir jam 4 ya. Oke, Jam Kak. 3.40 ya. Ini kita selesaikan aja dulu. Masih ada kurang lebih 13 soal lagi nih kayaknya. Kan sampai 80 ya. Yuk, Oke, kita Kak. lihat soal nomor 68. 68, Y adalah bilangan positif. Bila X sama dengan Y dikurang Z, dan Z-nya lebih kecil dari 0, maka tadi udah kita bahas kayak soal nomor 67 ya. Di sini dikasih tahu nilai Y-nya adalah bilangan positif. Z-nya lebih kecil dari, berarti bilangan negatif. Kalau kita masukkan ke X sama dengan Y dikurang Z, jadinya gimana? Yaudah, kita tentuin nilainya. Misal, Y-nya mau berapa? 2. Z-nya berapa?
minus 3. Ini misalkan gitu ya. Maka Y-nya 2 min 3. Berarti menjadi berapa nih? 5. Itu X-nya kan? Otomatis gimana? Apakah X lebih kecil dari 0? Ya salah. Gitu kan? X sama dengan Z juga salah. X sama dengan Y juga salah. X lebih besar dari Y, iya pasti benar. Jawabannya adalah yang D. Gimana? Tuh nomor 68. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ini masih soal yang mudah ya. Ayo paham nggak nih nomor 68? Gimana? Ayo. Udah pada paham belum nomor 68? Kalau nggak paham, tanya di chat aja. Iya, kalau nggak paham silakan tanya di chat aja, silakan. Atau langsung juga boleh. Aman ya? Paham ya? Oke. Ini masih yang mudah, nomor 68. Nah, coba yang 69 gimana? Yang 69, jika X sama dengan 2/3Y, dengan Y adalah bilangan negatif. Maka, nah, kembali lagi, tinggal kita masukkan aja 2/3Y. Kalau Y-nya negatif, 2/3 kali negatif, hasilnya apa? Ya negatif ya, kan gitu ya. Nah, Kak, untuk mempermudah, kita ambil aja nilainya. Misalkan Y-nya -1. Nah, kalau kita masukkan 2/3 kali -1, hasilnya berapa? -2/3. Maka kesimpulannya apa? Si X-nya -2/3, si Y-nya adalah -1. Siapa yang lebih besar? Hati-hati, ini ada tanda negatif. Gitu ya, ada tanda negatif. Kalau misalkan -5 dengan -2, mana bilangan yang paling besar? Pastinya -2. Iya, gitu ya. Nah, maka kasusnya untuk soal ini, -2/3 dengan -1. Kak, ribet lah pakai -2/3. Ya udah, kita masukin Y-nya. Kita ganti ya. Y-nya -3. Coba. Berarti X-nya jadi berapa? 2/3 kali -3. Hasilnya adalah -2. Nah, supaya lebih gampang gitu kan. Berarti -3 sama -2 gimana? Siapa yang lebih besar? Ya -2 kan? Otomatis X-nya lebih besar dari Y. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D. Nah, jadi kalau di Nurul Fikri selalu kakak tekankan, kita memang mengutamakan yang namanya konsep dasar. Jadi untuk dasar-dasar dalam matematiknya, itu memang sangat berguna digunakan untuk di TPS. Oke, ada yang ditanyakan nomor 69? Aman ya? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan. Kita masih ada kurang lebih 11 soal lagi ya. Ayo, silakan. Gimana? Oke, aman ya? Coba perhatikan, sekarang kita soal nomor 70. Nomor 70 ini materi yang ada di SMP. Ya, ada yang di SMP. Nah, ini dia dihubungkan dengan suatu yang tadi, yang kalau ada mau nanya KPK atau segala macam, ini juga ada di soal yang ini. Jika X adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan nilainya lebih besar dari 13 dan lebih kecil dari 17. Sekarang, bilangan yang habis dibagi 4 yang berada antara 13 dan 17. Berapa? Ya 16 ya. 16 kan habis dibagi 4 ya. Nah, selanjutnya. Sedangkan Y adalah bilangan yang habis dibagi 5 dan nilainya antara 11 dan 19. Berarti Y-nya berapa? Pastinya 15 gitu. Nah, maka kesimpulannya apa? Yang diminta hubungan antara X dan Y. Kalau X-nya 16, Y-nya 15, ya udah terjawab. X-nya pasti lebih besar dari Y. Maka jawabannya adalah mana? Yang C, gitu aja. Gimana? Nomor 70, aman? Oke, aman ya? Aman. Nah, Aman. coba sekarang soal nomor 71. Saat adik lahir, usia kakak adalah 5 tahun. Usia adik
saat jumlah usia mereka 29 tahun adalah. Nah, berarti clue-nya gimana nih? Kalau adik lahir, berarti usia adik masih 0 ya. Usia kakak adalah 5 tahun. Berarti hubungannya usia kakak adalah usia adik tambah 5 tahun. Pas kan? Saat adik lahir, usia kakak 5 tahun. Adik lahir kan belum ada usianya kan? Masih belum berumur sampai 1 tahun. Berarti dia 0. 0 tambah 5 hasilnya adalah 5. Oke, sekarang yang diminta usia adik saat jumlah usia mereka 29 tahun. Berarti jumlah usia mereka K tambah A sama dengan 29. Karena yang diminta adalah usia si adik, silakan substitusi si K-nya. Supaya dapat si A kan. K tadi apa? A tambah 5. K-nya ini kita buat A tambah 5 ditambah A sama dengan 29. Nah, A tambah A berapa? 2A. Ini 5, tapi dengan negatif 2 kan dikurang. Oke. 2 sama 9 kurang 4. A-nya 2 dibagi 12. Oke, berarti usia adik saat usia mereka berdua adalah 29 tahun jumlahnya gitu ya. Jawabnya adalah yang C. Kalau ditanya usia kakak berapa? Misal, kalau ditanya usia kakak, mungkin usia kakak adalah usia adik tadi adalah 12 tambah 5, berarti kakaknya adalah 17. Nah, gimana adik-adik tuh soal nomor 71? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, ada yang mau ditanya? Ini ada kelas 12 nih. Ria Lestari ini kelas 12 nih. Tanya, Dek. Ada yang kelas 12. Nah, silakan. Halo, Dek Ria Lestari. Gak mau dia ngomong. Ini kelas 15 ada juga Bang Agus Mawardin. Oh, silakan kalau mau ditanyakan. Ayo, ada yang mau ditanya, ayo. Jangan malu-malu, yang segan-segan. Kayak malu-malu gitu ya. Rifki mau Jangan nanya malu-malu, kayaknya. jangan segan-segan. Tanyakan aja. Rifki mau nanya. Atau karena penjelasannya luar biasa, langsung terasa gampang gitu ya. Wih, gampang kali rupanya gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau mau merasa gampang belajar TPS-nya itu gabung saja dengan Bimbel Nurul Fikri. Untuk kelas 11 mau naik kelas 12, nanti banyak belajar tentang materi-materi seperti ini untuk masuk perguruan tinggi negeri. Gitu. Nah, untuk bulan ini kita ada diskon sampai 10 Mei, itu diskonnya 27%. Lumayan, sekitar berapa juta gitu. 2.500.000-an diskonnya. Itu Kak Dimas. Bisa dilanjut Kak Dimas. Oke. Lanjut ya. Kira-kira berapa soal lagi nanti nih. Nah, 72. Dalam waktu 10 menit, Ali dapat membaca 12 halaman buku. Banyak halaman buku yang dapat ia baca selama 32,5 menit. Nah, ini berhubungan dengan kecepatan seseorang untuk membaca. Ingat aja, pelajaran dasar SMP ya. Kecepatan itu V adalah S per T. S itu adalah objek yang bakalan dikerjakannya. T adalah waktunya, gitu ya. Jadi, untuk kecepatan si Ali, dia membaca berapa halaman buku? 12 ya. Itu adalah sebagai S. Itu 12. Dibagi dengan T itu adalah waktu. Waktunya dalam berapa? 10 menit. Berarti 12 per 10. Gitu ya. Itu maksudnya. Berarti kecepatan si Ali adalah 12 per 10. 12 halaman tiap 10 menit. Nah, yang diminta, berapa halaman yang ia baca? Nggak seru. Tadi kamu pegang kan jatuh. Ya, kenapa? Nah, yang diminta adalah ya. V kali T. Nah, V-nya gimana? V-nya tadi 12 per 10 ya. Dikali dengan T. T-nya yang diminta adalah selama 32,5 menit. Nah, 32,5
ini kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhananya ya, dalam bentuk yang pecahan kita buat. Kalau dalam bentuk pecahan gimana itu? 65 ya, bagi 2 ya. Itu yang bentuk 32,5. Nah, kita masukkan, ini berarti 65 bagi 2. Seperti biasa, kakak selalu mengajarkan supaya jangan bentuk perkalian langsung, tapi bentuklah dalam bentuk yang paling sederhana mungkin. Baru kita selesaikan akhirnya. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Iya, bisa, Kak. Yang mana? Ini sama-sama bagi 2. Berarti jadinya 6 sama 5. Kemudian yang mana lagi, Kak? 6 sama 2. Hasilnya berapa? 3. Kemudian yang mana lagi, Kak? 65 dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? 13. Berarti sisanya tinggal 3 sama 13 kan? Ya udah tinggal kalian aja. 3 kali 39. Jawabannya adalah yang D. Jadi daripada tadi mengalihkan 12 ke 10 dikalikan ke 2,5. Agak lebih ribet ya. Mendingan seperti biasa, kakak selalu menganjurkan buatlah ke bentuk yang lebih sederhana. Maka di situ nanti adik-adik lebih mudah menghitungnya. Lebih cepat kan kerjainnya. Jadi tidak banyak membuang waktu. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 72? Kak Dimas, Ya. ini karena makin sedikit pesertanya, mungkin kita satu soal lagi Kak Dimas. Oke, boleh. Nanti dilanjut besok. Besok jam 2. Ya. Sekalian besok bincang-bincang perguruan tinggi negeri. Yang beda aja soalnya Kak Dimas. Pilih soal yang menarik. Ya, soal yang menarik ya. Oke, yang ini aja lah. Yang ini karena paling banyak yang sering menanyakan ya, bentuk nomor 77 ini. Sebuah bilangan akan bersisa 3 jika dibagi dengan 7. Bilangan manakah yang memenuhi? Banyak cara yang mengerjakan soal yang bentuk kayak gini langsung dibagikan. Itu langsung banyak yang ngerjainnya dengan cara dibagikan. Padahal sebenarnya kata kuncinya ada bersisa 3. Berarti kalau bersisa 3, semua bilangan ini harus kita kurangin 3 baru bagi 7. Gitu aja. Kalau bisa, ya udah selesai. Nah, kalau enggak, ya berarti bukan itu jawabannya. Nah, coba kita cek yang A. Yang A gimana? 295. 295 kalau kita kurangi 3 berapa? 292 ya. Apakah 292 ini habis dibagi? Ya, 295 langsung kita kurangi 3. Karena bersisa 3 ya. Iya. 295 dikurangi 3, maka hasilnya ada 292. 292, apakah habis dibagi dengan 7? Tidak ya. Maka yang A salah. Coret. Nah, kemudian 360. 360-nya kita kurang 3. Berapa hasilnya? 357. 357 habis nggak dibagi 7? Habis ya. Ini kan kelipatan 7. Nah, ini hasilnya kan 1. Maka jawabannya adalah yang B yang betul. Nah, untuk bentuk hal ya ngerjain cepatnya ketika ada bentuk pembagi gini. Jadi nggak perlu langsung dibagi semua gitu. Satu-satu sampai sisanya 3. Ribet ya. Mendingan dikurangi 3. Jadi kalau bersisa 5, maka dikurangi 5 baru bagi 7. Cara cepatnya kayak gitu. Oke. Udah cukup ya adik-adik ya. Kayaknya makin sedikit, nggak tahu kenapa. Mungkin jaringannya atau kuotanya gitu juga ya. Tapi kayaknya habis kuota jaringannya kali, ini Kak. ya. Mungkin udah habis kuota ya. Udah habis kuota. Oke, cukup. Ya, cukup sekian ya dari kakak ya. Kalau nanti ada mau pertanyaan, boleh nanti silakan ditanyakan tentang untuk TPS ya. Kita boleh berkonsultasi, boleh berdiskusi sama kakak. Kalau di NF namanya konsultasi ya, bukan diskusi ya. Karena definisinya beda itu antara konsultasi dan diskusi. Kalau diskusi itu biasanya sesama, artinya tidak ada rujukannya. Sementara kalau konsultasi itu udah ada yang ahlinya, udah ada rujukannya. Nah, cukup sekian ya dari kakak. Kurang lebih kakak izin ya. Kakak kembalikan ke Kang Ade sebagai moderator. Silakan Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Adik-adik semua mengingatkan kembali, besok kita belajar lagi di link yang ini juga, di Zoom yang ini juga, jam 2 sampai selesai. Besok kita materinya bincang-bincang diskusi tentang perguruan tinggi negeri. Jadi nanti kalau adik-adik mau nanya, Kak masuk PTN ini caranya gimana? Kak masuk PTN itu apa aja jalurnya gitu. Kak kalau mau masuk UI, kedokteran UI nilainya harus berapa gitu. Nah besok kita bincang-bincang tentang itu. Gitu. Nah sebelum selesai, kakak ada promo di bulan suci Ramadan ini. Nah, sebelum masuk ke promo, mudah-mudahan kita doakan Indonesia ini udah hilang dari wabah corona ya adik-adik ya. Nah diskonnya ini luar biasa, banyak sekali, sampai 2.590.000 untuk kelas 10, untuk kelas 11 yang naik ke kelas 12. Nah ini hanya berlaku sampai tanggal 10 Mei 2020. Gitu. Nah apa Kak programnya untuk kelas 11 naik ke kelas 12 nih? Nah programnya biasanya nama programnya PPLS, yaitu Program Persiapan Langsung Seleksi Perguruan Tinggi Negeri. Jadi belajarnya tok langsung untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kak, kalau saya kelas 10 gimana? Nah, kalau adik kelas 10 itu diskonnya 1.780.000. Jadi bayarnya 4.800.000 untuk 1 tahun tuh, Dek. Untuk kelas 10 yang naik kelas 11 itu untuk biaya untuk 1 tahun. Nah, yang untuk kelas 11 naik kelas 12 itu biayanya 7 juta. Karena dipotong dari 9.590.000. Nah, itu untuk 1 tahun, bahkan lebih bisa pokoknya sampai ujian SBMPTN gitu. Itu ya adik-adik ya. Jika mau daftar nanti bisa dihubungi di grup WhatsApp masing-masing. Nanti ada adminnya, hubungi kakak adminnya aja di sana ya. Ada yang ditanyakan adik-adik tentang diskon 27% ini? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup saja. Besok kembali lagi ya, kita belajar lagi di link yang ini, di Zoom yang ini, bersama Kak Yoki dari Nurul Fikri Medan. Gitu ya adik-adik ya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak doa ya adik-adik. Semoga kita cepat terhindar dari wabah corona ini. Nah ini ada pesan, ada chat, 2 chat. Makasih ya Kak, videonya ya Kak kirim sama kuncinya. Oke, video sama kuncinya akan dikirim di grup ya, ditunggu aja ya. Kita upload dulu ke YouTube, nanti linknya kita kirim sama kuncinya. Untuk yang kelas 12 ini kayaknya ada kelas 12 di sini. Kelas 12 itu bisa gabung di program super intensif. Biayanya 1.200.000, biaya pendaftarannya 300.000. Jika daftar sebelum Ramadan, biaya pendaftarannya gratis. Jadi hanya bayar 1.200.000 belajar sampai tanggal 3 Juli 2020. Oke, gitu aja untuk hari ini. Lanjut besok di pertemuan dengan Kak Yogi, bincang-bincang perguruan tinggi negeri dan banyak hal yang akan dibahas besok. Gitu. Itu saja dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.